Hi teachers, welcome back in Accidental Teacher Channel bersama saya, Lisari. Accidental Teacher Talk. Senang sekali bertemu dengan teman-teman pendidik lainnya. Di episode 4 kita membahas mengenai program Bridge. Di episode kali ini kita akan membahas tentang program pendanaan atau dana hibah yang diberikan oleh Bridge untuk mendukung guru-guru Bridge melaksanakan program ataupun proyek yang dapat membantu komunitas di sekolah mereka. Oleh karena itu, mari kita langsung berdiskusi dengan teman-teman guru Bridge dari Australia dan juga guru Bridge dari Indonesia dan juga perwakilan dari Bridge bersama Mbak Rahma. Baik teman-teman pendidik, langsung saja kali ini kita sudah bersama dengan teman-teman Bridge, yaitu guru Bridge dan juga perwakilan Bridge, baik dari Indonesia maupun dari Australianya sendiri gitu. Yuk kita kenalan satu-satu. Di sini kita ada Mbak Fahra Amiruddin dari Bridge Indonesia. Halo Mbak Fahra, apa kabar? Baik. Di Bridge Indonesia Mbak Fahra ngapain nih? Boleh cerita sedikit nggak? Oke, di Bridge Indonesia kan saya salah satu partnership officer-nya. Kebetulan tanggung jawab utamanya adalah untuk melaksanakan kegiatan support untuk kemitraan, di mana saya mengkoordinir kegiatan-kegiatan dana hibah buat sekolah-sekolah, buat kemitraan-kemitraan yang berada di bawah program Bridge. Oke, jadi itu tadi Mbak Fahra dari Bridge Indonesia. Sekarang kita mau ke Angela Molinaro, dan ya amazingnya Angela ini lancar sekali bahasa Indonesianya. Saya saja cukup terpana loh. Wow, mungkin udah bisa jadi native Indonesia ya Angela. Say hi Angela. Terima kasih. Halo, terima kasih. Tapi saya pikir saya belum lancar. So Angela, bisa ceritakan sedikit apa yang peran Angela di Bridge Australia? Yes, jadi saya guru sekolah di Australia dekat Melbourne, dan saya mengajar bahasa Indonesia. Dan saya pikir bagaimana untuk ada berkomunikasi dengan sekolah di Indonesia. Jadi saya pilih Bridge karena itu program paling baik ya untuk bisa berkomunikasi Australia dan Indonesia. Cool, ya. Jadi nanti kita akan tanya-tanya Angela gimana pengalamannya selama menjadi guru Bridge dan bagaimana kira-kira kerjasama dan kolaborasinya dengan guru-guru di Indonesia. Nah, kalau dari Bridge Australia sudah ada, nah sekarang yuk kita mau tanya dari guru Bridge Indonesia, dari Bapak Hendra dari SMP Negeri 20 Singkawang. Selamat sore, saya Hendra Mupliun, guru IPS, dan kami SMP Negeri 20 Singkawang sangat beruntung menjadi sekolah Bridge. Selain kami dibantu dengan beberapa program yang mendukung kemajuan sekolah, juga kami mendapatkan partner yang berasal dari Australia. Kami sangat bahagia dan sangat bangga bisa bergabung di Bridge. Iya, terima kasih Pak Hendra. Ya, kita hari ini mau tanya-tanya. Nah, teman-teman pendidik, Bapak Ibu guru di Indonesia semuanya, dari episode pertama yang ikutin, teman-teman pendidik yang mengikuti video di Accidental Teacher Channel dari episode pertama sampai episode ketiga, kita sudah tahu bahwa Bridge ini merupakan program yang bisa membantu kita untuk mengembangkan proyek untuk komunitas dan juga membuka kesempatan untuk bisa sama-sama dan juga berkolaborasi dengan guru-guru lainnya. Bagaimana Bridge mendukung proyek yang kita kerjakan bersama anak murid, bersama sekolah untuk kebaikan komunitas di sekitar kita. Nah, mungkin ini saya mau ke Mbak Fahra dulu nih. Mbak Fahra, kita tahu ya sebagai keberlanjutan dari program Bridge ini, guru-guru Bridge ini diberi kebebasan ini untuk membuat proyek terutama di lingkungan sekolah mereka. Nah, kira-kira bagaimana sih pendanaannya itu, atau mungkin karena di sini ada Pak Hendra dari SMP Negeri 20 nih ya, kira-kira dalam di SMP Negeri 20 sendiri program pendanaan apa saja yang sudah diterima oleh sekolahnya Pak Hendra dan juga St. Mary's College yang di Angela, di mana Angela mengajar gitu. Oke. Siapa dulu nih? Bapak dulu ya.
Mbak Farah dulu, silakan. Mungkin dari saya, kita ada sebagai bentuk support kami untuk kemitraan Sekolah Australia dan Indonesia, kami punya 2 skema dana hibah. Dana hibah yang pertama itu namanya Competitive Grant Support, itu kami berikan ke sekolah-sekolah yang ingin mendapatkan dukungan pendanaan untuk memperkuat kegiatan-kegiatan kemitraannya. Umpamanya kalau sekolahnya pengen sering video conference sama sekolah Australia, tapi IT-nya kurang mendukung di sekolah, mereka bisa menggunakan untuk itu. Atau umpamanya mereka ingin saling berkirim surat atau saling berkirim barang, mereka bisa menggunakan dana hibah ini untuk biaya posnya. Terus ada yang kedua adalah Lighthouse Partnership Program Fund atau dana kemitraan mercusuar, di mana sekolah-sekolah yang kami anggap memiliki kemitraan yang bisa dijadikan contoh, percontohan, seperti SMP 20 Singkawang dan St. Mary's yang sudah berhasil mempertahankan kemitraannya dengan sangat lama. Jadi kami ingin ingin kemitraan ini menginspirasi sekolah-sekolah bridge yang lainnya. Kami memberikan dana namanya Lighthouse Partnership, untuk memperkuat kemitraannya dan untuk memberikan contoh ke sekolah-sekolah lain apa yang sudah mereka lakukan dan bagaimana caranya mereka terus bertahan kemitraannya. Oh, berarti ada 2 ya tipe pendanaan atau dana hibahnya gitu. Nah, kita mau langsung lah ini gimana pengalaman dari Pak Hendra kalau sebagai perwakilan dari Bridge Indonesia gitu, guru-guru Bridge yang ada di Indonesia. Kira-kira proyek apa yang ada dilakukan dan bagaimana aplikasi dari dana hibah yang diberikan oleh Bridge itu sendiri. Oke, terima kasih Mbak Sari. Banyak sebenarnya hubungan kemitraan ini antara kami banyak bersyukur karena dibantu dengan, terutama dengan awalnya sekolah kami itu kan numpang di sekolah dasar itu, karena ada kemitraan dan LPP itu di tahun 2020 dan 2021. Kami sangat beruntunglah sekali karena ketika awalnya kami ingin mengajukan agrowisata, ternyata berhubung COVID, makanya kami mengajukan untuk pendanaan LMS itu, jadi seperti Learning Management System yang nanti akan mendukung pembelajaran di sekolah dan mendukung kemitraan kami. Jadi seperti yang dijelaskan Mbak Farah dalam 2 program ini, SMP 20 CGS-nya di tahun 2019, tapi terhalang ya pada waktu itu juga mau COVID. Sebenarnya 2 guru dan 1 siswa yang akan berangkat ke Australia, namun alhamdulillah berkat komunikasi terus dengan Mbak Farah, akhirnya kami juga dikasih kesempatan, insya Allah bulan Mei ini kami menggunakan dana CGS ini untuk berangkat ke Australia. Kemudian untuk LPP tahun 2020, alhamdulillah kami dibantu oleh Bridge itu 7 laptop dan 7 komputer PC-nya dan 1 laptop. Kemudian sekarang dalam waktu dekat ini kita sudah membuka lahan program kerjasama. Sebenarnya kemitraan kami dengan SMP 20 dan dari St. Mary's College yang sebenarnya sudah menerapkan, bahkan mereka sudah panen di sekolah mereka, sehingga mereka nanti kelak yang akan membantu kami dan mengajarkan kami bagaimana agrowisata. Insya Allah nanti Mei 2021 oleh Ibu Angela kami juga akan mengikuti kegiatan-kegiatan untuk agrowisata, termasuk berkomunikasi dengan yang di sana untuk yang bertanggung jawab agrowisata di sekolah di sana. Jadi kami akan belajar terus untuk mendukung kemajuan dan kemitraan di sekolah kami dan St. Mary's College. Keren ya Pak Hendra. Jadi ini sepertinya kalau misalnya pandemi agak reda akan ada yang berwisata, bukan berwisata, belajar sambil bernetworking ke Australia gitu. Nah, itu tadi kalau dari Pak Hendra. Gimana dengan dari Angela sendiri dari St. Mary's College? Bagaimana implementasi dari dana hibah yang diberikan oleh Bridge?
Untuk dana hibah biasanya kita perlu itu untuk memperbaiki, improve ya, komunikasi. Karena dulu untuk kalau mau Google Meet atau berkomunikasi melalui internet itu sedikit sulit karena koneksi sering drop out, sering putus ya. Jadi lebih bagus kalau ada uang untuk Indonesia SMP 20 Singkawang dan untuk sekolah kami untuk memperbaiki koneksi dengan internet dan juga fasilitas seperti komputer. Jadi itu can help us communicate ya. Lebih bagus untuk berkomunikasi dengan siswa dan juga tahun ini mau ada rencana juga untuk mengunjungi tempat di Melbourne itu khusus untuk pertanian dan sustainability ya untuk ada program begitu dan juga bisa dalam bahasa Indonesia di sana. Jadi mungkin kita ada rencana untuk ke sana nanti mungkin bulan Mei juga. Dan itu bagus untuk bisa sharing, berbagi ya informasi dan pengetahuan tentang bagaimana untuk pendidikan dan juga untuk ada juga aktivitas lain seperti agrowisata, seperti novelty activities di sekolah dan ya bagus untuk sharing informasi. So again, ini bagaimana caranya kita supaya tetap terkoneksi dengan siswa walaupun pandemi gitu. Jadi memang pendanaannya pasti sangat sangat dibutuhkan dan bisa diimplementasikan dengan baik di sekolah ya. Terutama masa-masa sekolah pada saat kita harus adjust, harus menyesuaikan diri dengan sekolah jarak jauh gitu, seperti itu. Oke, nah kalau saya boleh tanya nih untuk menurut Pak Endra dengan Angela gitu, kira-kira pada saat apply atau mendaftar untuk mendapatkan dana hibah, itu kualifikasi apa aja yang harus dimiliki oleh pihak kemitraan sehingga bisa mendapatkan pendanaan baik CGS dan LPP-nya sendiri? Mungkin balik lagi ke Pak Endra nih. Ya, sebenarnya yang dilihat salah satu adalah keaktifan dari kedua sekolah ya, karena kami dari 2013 ketika pendanaannya sudah ada, kemudian 2015 kami ditetapkan sebagai sekolah bridge, maka kami sudah selalu berkomunikasi. Jadi kalau saya dengan Angela dengan teman-teman tuh kayak udah kayak satu sekolah aja, cuma beda negara rasanya ya. Jadi kadang sedikit-sedikit kita email, sedikit-sedikit kita meet gitu ya. Jadi menurut saya kemarin ketika teman-teman 2015 ketika bridge-nya dapat di SMP 20, kemarin kan Ibu Eka dan Ibu Dewi berangkat, kami langsung dilakukan pengimbasan. Ini foto-fotonya, videonya, kemudian ketika kami dibuatkan suatu acara khusus bahwa bagaimana sistem pembelajaran yang berbeda ya. Dan sekarang hal yang positif adalah ketika pembelajaran di sana sempat wali kota dan kepala dinas itu berangkat dengan SMP 16 kemarin langsung menerapkan. Saat ini salah satu program yang menginspirasi dari Bridge itu oleh kepala dinas adalah sekolah yang menyenangkan. Jadi satu Singkawang saat ini adalah sekolah menyenangkan itu karena kepala dinas dan wali kota itu sempat ikut dengan kegiatan Bridge yang ada di sana. Jadi sampai saat ini sekolah-sekolah di Singkawang itu sangat mengapresiasi tugas-tugas siswa, kemudian kreativitas lingkungan-lingkungan yang baik kami contoh dari Australia, sehingga saat ini meskipun
Bridge saat ini hanya 4 sekolah di Kota Singkawang, tetapi efeknya itu satu Singkawang memang dibuat program yang menarik, kemudian pembelajaran yang baik, yang terinspirasi dari kegiatan pejabat-pejabat di sini dengan kegiatan Bridge yang pada waktu itu berangkat di Australia itu. Ya, memang seharusnya sekolah itu menyenangkan ya. Dan itu memang kita harus belajar melalui kolaborasi gitu. Dari Angela sendiri gimana? Kira-kira apa aja sih yang harus dimiliki supaya bisa mendapatkan dana CGS dan juga LPP? Ya, saya setuju dengan Pak Indra ya. Untuk saya yang paling penting adalah kerjasama. Dari dulu ya, kalau kami bekerja bersama dan telah menjadi teman. Dan jadi saya pikir ada banyak teman di Singkawang. Untuk itu gampang untuk saya bisa kerja dengan mereka ya. Saya pikir, saya harap siswa dan guru sekolah kita dapat lebih memahami hubungan antara Indonesia dan Australia melalui program Bridge ya. So harus menjadi teman dan itu semua lain itu is easy. Dan senyum. Of course. Juga being friendly. Karena kita nggak bisa berkolaborasi kalau nggak friendly, kalau nggak senyum. Wow. Dan juga saya mau bilang juga waktu saya sudah 2 kali ke Singkawang dan sekolah SMP 20 dan each time setiap kali orang di sekolah dan guru dan siswa ramah sekali dan banyak support dari sekolah itu. And that it makes everyone feel good. Very supportive ya, wow. Ya, nah kalau berbicara tentang program dana hibah ini lagi nih ya, tadi kan kita sudah membahas bagaimana kualifikasinya, artinya yang pasti yang pertama dari Pak Endra adalah harus aktif gitu. Tentu saja kalau misalnya kita pengen apply sesuatu yang terlibat dengan komunitas, kita harus buktikan dulu keaktifan kita. Nah mungkin bisa sharing tips nggak, beberapa tips yang Angela dan Pak Endra punya gitu kepada sekolah-sekolah lain yang ingin juga menjadi sekolah Bridge dan juga ingin apply atau mendaftar untuk mendapatkan dana CGS dan LPP gitu, karena yang pasti dana hibah seperti ini kan bukan apa ya, kalau kita bilang itu sangat kompetitif untuk mendapatkannya. Ada nggak kira-kira tips khusus gitu dari Pak Endra ataupun Angela supaya sekolahnya dan gurunya juga bisa diterima programnya dalam program Bridge ini, dalam program dana hibah Bridge? Boleh ke Pak Endra dulu? Ya, jadi ketika Angela datang ke Singkawang, ya salah satu kebahagiaan itu kalau di sekolah tuh kedatangan orang Australia tuh kayak artis gitu ya. Kami pengalaman dengan Angela, kami keluar masuk rumah wali kota, rumah sekda, bahkan tengah malam kami ke pantai dengan pejabat-pejabat di Singkawang karena kayak ada satu kebanggaan bisa bekerja sama ya. Jadi salah satu kuncinya itu adalah sikap saling terbuka ya, saling terbuka sehingga kami juga mendapat dukungan yang besar dari pemerintah di daerah seperti ini untuk melakukan kerjasama. Yang kedua, ketika trik yang bisa kita lakukan adalah ketika membahas sesuatu program itu jangan satu sekolah. Misalnya SMP 20 akan mengajukan kegiatan LPP. Kadang itu kan ada yang versi bahasa Inggris tuh. Kalau kita buatkan versi bahasa Indonesia nanti kami buka suatu forum antara Angela kemudian beberapa guru. Nih bagaimana bikinnya nih versi bahasa Inggris. Sehingga ketika diajukan akan memudahkan dari penilai untuk membaca versi yang baik seperti itu. Sehingga selalu kami melakukan komunikasi, terutama persiapan pengajuan pendanaan itu kami tidak hanya dari satu pihak sekolah saja, tetapi
kami selalu dua sekolah ini, yang sehingga kami bersama-sama sebelum melakukan pengajuan kami selalu bersama-sama nih bagaimana format yang terbaiknya, itu yang saran daripada saya. Oke, lagi-lagi kolaborasinya ya Pak ya, gitu. Jadi programnya dilihat tidak hanya berdampak kepada personal, tapi lebih ke lebih banyak orang, bisa mengimpact lebih banyak orang gitu ya. Kalau dari Angela sendiri gimana? Ya, dan juga untuk LPP itu penting untuk ya semua sekolah ya. Jadi ada ide untuk promosi Indonesia, hubungan Indonesia dan Australia melalui sekolah semua sekolah. Jadi untuk IPS, agama, bahasa, juga sains, matematika mungkin juga. Karena kalau tidak, jadi saya pikir untuk LPP itu penting to promote through the whole school. Ya. Dan juga if you have more than just the Indonesia, jadi tidak hanya guru bahasa, juga ada dan juga kepala sekolah harus setuju, dan kepala sekolah dan juga eksekutif sekolah harus mengerti ini penting. Kalau ada support dari eksekutif dan juga dari kepala sekolah, itu bagus juga. Approval ya, jadi dukungan dari pihak sekolah juga itu sangat penting sekali dalam dalam mengajukan program ini ya, luar biasa sekali. Nah, ini balik lagi mungkin ke Pak Endra dengan juga Angela gitu kan. Nah, biasanya kalau kita mendapatkan pendanaan itu kan, dana hibah itu biasanya dilakukan per kegiatan. Jadi kita kasih seperti misalnya proposal, kemudian kita butuh dananya untuk ini gitu. Nah, kira-kira dari pengalamannya Pak Endra dengan juga Angela, ini pendanaan yang didapat itu kira-kira mengcover apa saja gitu selama berjalannya program gitu. Mungkin boleh di-spill sedikit ke teman-teman pendidik yang nonton, Pak Endra? Oke, terima kasih. Kalau kami, jadi kalau kami itu tertancap nih. Jadi ketika orang mendengar nama SMP 20, oh SMP Bridge. Jadi SMP 20, SMP Bridge pasti kesannya seperti itu ya. Karena setiap kegiatan, setiap apapun kami tetap mempublikasikan hubungan kerjasama kami dari Bridge ini. Yang kedua, apa sih yang tidak bisa ditangani, barang yang perlu tetapi tidak bisa didanai dengan dana BOS, itu konsep kami. Jadi kami mengutamakan sesuatu program yang tidak bisa didanai dengan BOS ini kami akan ajukan, sehingga ketika dana itu keluar, BOS hanya bersifat membantu. Jadi seperti pembelian persiapan AKM kemarin itu Ibu, 7 unit komputer ya. Tidak semuanya bisa didanai dana BOS. Akhirnya ibaratnya itu seperti pemancing dari kegiatan Bridge. Oh ini loh, Bridge aja ngasih kami 7, masa sekolah nggak bisa, kan gitu ya. Jadi kami bisa, akhirnya kami mengajukan juga perlahan akhirnya bisa mendapatkan, jadi totalnya 22, 15 dari BOS, 7 dari Bridge. Cuma satu kelemahannya nih, kalau kami sudah dianggap sekolah Bridge, dianggap oleh dinas nih sekolah kaya. Jadi mereka nggak mau bantu lagi nih katanya, kan nanti ada Bridge yang membantu. Akhirnya efek positifnya, sekolah yang benar-benar memerlukan, ini yang dibantu oleh dinas pendidikan. Nah, jadi seperti sekarang agrowisata saat ini belum bisa didanai oleh dana BOS, tapi nanti konsepnya, apa yang kami ajukan dan alhamdulillah sudah keluar, bahkan kami sudah mengadakan workshop persiapannya nanti. Kemudian kami sudah bekerja sama dengan Sekolah Pertanian, kemudian juga sudah ditawarkan oleh bibit dengan Dinas Pertanian kemarin, sehingga ada galaknya dikit loh Bu, kalau misalnya wah ini loh program Bridge Australia, rata-rata harus kita bantu kan, malu kalau enggak dibantu ininya
programnya luar negeri kan seperti itu. Itu ada efek positif yang menjadi satu motivasi, apalagi kalau sekolah bridge kami dituntut harus oleh dinas, sekolah bridge harus bagus, lingkungannya harus bersih. Malu kalau kalian sekolah bridge jelek seperti itu. Itu yang menjadi langkah baik ketika SMP 20 sekolah bridge itu termotivasi, bahkan oleh dinas itu sedikit ditekan untuk meningkatkan kualitas, meningkatkan kebersihan, itu lingkungan yang baik. Itu positifnya ketika kami menjadi sekolah bridge itu, Bu. Jadi ini ya, apa namanya, bukan beban sih, jadi kayak prestis tersendiri ya gitu sekolahannya. Wah, guru sekolah bridge nih. Lebih keren lagi tuh Pak Indra. Kalau Angela bagaimana yang kalau di Australia gitu, kira-kira apa saja sih yang dilakukan dengan dana bridge itu di sana, dan mengcover apa saja dana bridge itu di sekolahnya Angela? Untuk sekolah kami, saya pikir sekolah SMP in 20 Singkawang lebih bagus tentang promosi bridge ya. Kalau di LMS, di semua website, di sekolah saya tidak begitu kuat untuk promosi begitu. Tapi itu penting untuk semua di sekolah mengerti ada sekolah kemitraan di Indonesia. Dan juga untuk bantu, kadang-kadang kami kirim apa-apa ke Indonesia, dan seperti poster atau ya, untuk kerajinan dari bisa kirim, dan juga ada rencana untuk untuk ekskursi juga our students ke Melbourne untuk promosi, untuk belajar tentang pertanian dan semua itu. Tahun ini ada rencana untuk itu. Tapi biasanya itu programnya tidak paling penting tentang dana hibah, lebih penting untuk saya sendiri untuk berkomunikasi dan hubungan tentang sekolah di Indonesia. Lebih ke personal development dan juga bagaimana tetap berkolaborasi dengan guru di Indonesia. Kalau dari Mbak Fahra sendiri, Mbak, gini, kira-kira kalau dari Bridge sendiri, pendanaannya ini mengcover apa saja? Terutama kan ini agak beda kayaknya antara CGS dengan LPP. Kalau CGS lebih kayak kompetitif grant gitu ya. Dan apa sih bedanya CGS dengan Lighthouse ini tadi dengan LPP? Oke, terima kasih Mbak. Jadi untuk CGS sama LPP sendiri, CGS itu hanya diberikan sekali. Untuk sekolah-sekolah yang sudah menerima CGS tidak bisa terima lagi. Tapi kalau LPP sebagai apresiasi kami terhadap sekolah-sekolah yang telah menjaga kemitraannya dan terus menginspirasi sekolah-sekolah lain mendapatkan pendanaan selama setiap tahunnya seperti itu. Nah, terus dari segi tapi dengan itu juga kewajiban sekolah Lighthouse ini juga lebih berat. Mereka selain menjaga kemitraan, mereka juga mempromosikan program bridge dan program kemitraan ke pemangku kepentingan seperti Dinas Pendidikan. Juga mereka juga seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Angela, diharapkan untuk mengarus utamakan di sekolah gitu. Jadi semua pihak di sekolah terlibat untuk kegiatan kemitraannya. Seperti itu. Oke, jadi teman-teman pendidik tahu ya bedanya antara ternyata saya salah dari tadi, saya bilang CGS dan juga LPP. Oke, jadi itu ada dua tipe pendanaan dan juga seperti yang Mbak Fahra jelaskan bahwa dua-duanya beda dan juga coverannya juga beda. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir ya untuk Angela dan juga Endra. Mungkin boleh sharing sedikit sih dampak dari program pendanaan ini untuk proses belajar mengajar anak didik, karena ini yang paling penting kan kita buat program, tentunya seperti yang Pak Endra tadi bilang, harus menjadi sekolah menyenangkan, terkenal menjadi sekolah bridge, itu prestis loh gitu. Nah, boleh di-sharing nggak Pak Endra dengan Angela gitu, apa sih dampaknya setelah menjadi guru bridge, terus membuat satu program dan mendapat pendanaan dana hibah dari bridge,
ke proses belajar mengajar dari anak didik masing-masing. Mungkin ke Angela dulu kali ini yang pertama. Ya juga siswa kami senang kalau bisa melihat siswa dari Singkawang dalam Google Meet atau Kahoot. Ya juga mereka memperkenalkan diri dan dapat berbagi informasi dasar satu sama lain. Jadi itu berkomunikasi yang real ya. It's real for the student. So, mereka juga sangat senang ketika kami menerima poster dan kerajinan tangan dari Indonesia karena ada siswa di Singkawang bagus sekali untuk kerajinan dan bisa sering kirim apa-apa ke siswa kami di Australia. Siswa juga lebih tertarik untuk belajar bahasa tersebut karena bisa menggunakan itu dengan sekolah kemitraan. Itu kadang-kadang untuk assessment saya bilang, we do, for example, we can do conversation to send to Singkawang or a role play to send to Singkawang. It's more real for the students. Jadi karena itu ya bagus untuk siswa kami. Merasa senang sekali. Ya, yang pastinya kalau seperti kemarin di episode 3 kita bahas tentang yang namanya menjadi warga global, warga dunia. Kenal bahwa di bagian dunia lain kita punya teman. Dan ini sebenarnya programnya sangat bagus sekali ya, Global Citizen tujuannya. Kalau Pak Endra gimana untuk proses belajar mengajar siswanya gitu? Kira-kira selama ini apa yang sudah didapat dan perkembangan apa yang bisa lihat secara spesifik gitu di murid-muridnya? Ya, bahkan saya tidak membayangkan kalau sekolah kami itu tanpa bridge ya Bu, karena sekolah kami itu sekolah yang paling baru, ya kemudian posisinya juga agak jauh masuk ke dalam, ya kiri kanan itu kebun sayur, artinya ada yang bisa menjadi satu kebahagiaan buat anak-anak ya, ketika mereka mendapatkan kiriman nih dari Australia hasil. Kemudian anak kami juga bisa berkarya, ayo kita balas. Aksesoris hasil karya kita, ayo kita balas. Kemudian kita juga jadi semakin kenal lewat itu, melakukan kolaborasi, bahkan kadang Angela dengan Ibu Dewi juga sering melakukan Google Meet. Ada satu perasaan itu seperti satu saudara Ibu. Kemudian kalau sebelumnya kan mereka tahu sekolah bridge, tapi ketika pada beberapa tahun yang lalu Angela membawa siswa ke sekolah kami beserta kepala sekolahnya, itu sampai saat ini masih ada rasa kangennya Bu. Jadi yang siswa-siswa yang kelas 1 sekarang udah kelas 3 tuh kayak udah menyatu gitu, kapan mau datangnya lagi gitu ya. Teman-teman dari sana itu kapan, bahkan ketika hari terakhir Angela dan siswa di SMP 20 banyak siswa kami yang menangis ya, kemudian itu merasa udah jadi satu gitu ya, karena mereka itu 1 minggu di sini tiap hari datang ke sekolah kami, mereka menangis bersedih ya, cuma yang beda adalah tingginya. Jadi itu mereka memeluknya itu beda ya, satunya badannya tinggi, satunya kami rendah-rendah, tetapi bersatu perasaan, rasa sedih, rasa ingin bertemu kembali, itu yang paling saya rasakan. Jadi misalnya seperti ini, kami mau ujian praktek nih, ayo buat yang bagus-bagus, nanti kita kirimkan hasil karyanya nih, nanti Bapak mau bawa ke Australia. Mereka tuh jadi semangat, wah ini mau dibawa nih aksesoris pekerjaan kita untuk teman-teman yang ada di Australia. Jadi perasaan satu saudara yang berbeda negara itu yang saya rasakan, itu jadi kayak menyatu antara meskipun berbeda negara, berbeda benua, tapi ada satu rasa gitu. Kayak kalau dengan sekolah-sekolah lain, bahkan yang dekat tetanggaan tuh enggak seakrab dengan sekolah kita yang meskipun berbeda gitu Bu. Itu yang kami rasakan Bu. Terima kasih Pak Endra, Angela, dan Pak Hara untuk sharingnya hari ini.
sangat bermanfaat tentunya, dan juga untuk teman-teman pendidik, Bapak Ibu guru di Indonesia yang udah nggak sabar untuk mendaftar program Bridge, maka langsung aja, lagi dibuka nih ya Mbak Fahra ya. Sekarang lagi dibuka, silahkan lihat linknya dan juga penjelasan singkatnya di kolom deskripsi, diklik linknya, kemudian bisa dilihat tentang syarat pendaftaran dan juga apa yang diperlukan. Dan tentunya kita mengharapkan ada banyak lagi nih sekolah-sekolah yang bergabung di dalam Bridge, menjadi sekolah Bridge, dan juga membawa dampak dan perubahan yang lebih baik di pendidikan Indonesia tentunya. Terima kasih banyak untuk Mbak Fahra, Angela, dan juga Pak Hendra hari ini waktunya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Boleh kita sama-sama say bye-bye untuk teman-teman pendidik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Terima kasih, bye. Terima kasih Angela, Pak Endra, Misari. Terima kasih Sari. Semuanya. Terima kasih semuanya.